Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Solia Wulandari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Accurate Accounting Software versi 5. Ada yang udah tahu belum apa itu Accurate? Yuk kita bahas. Accurate adalah sebuah software akuntansi yang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah yang dibuat secara terpadu dari beberapa modul. Jadi software ini dikembangkan oleh putra-putri Indonesia yang tergabung dalam sebuah perusahaan dengan nama CPS Soft International atau PT Ultima Tekno Solusindo. Perusahaan ini berlokasi di daerah Jakarta Barat, Indonesia. Jadi, kalau kalian pakai software akuntansi, kalian tidak perlu lagi membuat laporan keuangan secara manual, yaitu menggunakan kertas, pulpen, dan penggaris seperti yang kalian pelajari di mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi, kalian akan lebih mudah di dalam menyusun laporan keuangan. Kenapa? Karena kalau kalian pakai software akuntansi, kalian hanya cukup menginput transaksi dalam bentuk jurnal. Kemudian software tersebut akan secara otomatis memproses dan pada akhirnya akan menghasilkan yang namanya laporan keuangan. Sampai dengan saat ini, Akurat itu sudah dikeluarkan beberapa versi. Nah, yang terakhir adalah versi 5.0 yang dirilis pada tahun 2015 yang lalu. Nah, Akurat dibagi menjadi 3 versi, di mana masing-masing versi tersebut disesuaikan dengan jenis usaha dan kebutuhan dari pengguna. Apa aja versinya? Nah, yang pertama adalah Akurat SE atau Standard Edition. Akurat ini merupakan paduan dari beberapa modul, yaitu sales atau penjualan, purchase atau pembelian, fixed asset atau aset tetap, inventory atau persediaan, general ledger, buku besar, cash and bank, serta job costing atau perhitungan biaya berdasarkan job atau pekerjaan. Nah, versi ini sesuai untuk perusahaan yang sifatnya kecil atau berskala kecil. Misalnya adalah perusahaan jasa dan dagang yang hanya menghasilkan laporan keuangan standar tanpa perlu laporan keuangan per proyek dan per departemen. Kemudian versi yang kedua adalah Accurate DE atau Deluxe Edition. Accurate ini merupakan paduan dari modul-modul yang sudah ada di versi SE, namun ada penambahan fungsi berupa pengisian proyek dan departemen. Jadi melalui isian proyek dan departemen tersebut dapat diketahui laba rugi masing-masing proyek dan masing-masing departemen, selain laporan keuangan secara umum. Nah, versi yang terakhir adalah Accurate EE atau Enterprise Edition. Jadi, Accurate ini merupakan versi yang paling lengkap dari Accurate. Jadi, versi ini mencakup semua fasilitas dari versi SE maupun DE dengan tambahan fungsi yang diperlukan bagi perusahaan manufaktur. Apa aja misalnya? Misalnya adalah bill of material terkait bahan baku, production order terkait pesanan produksi, production activity terkait aktivitas produksi, finish production activity terkait aktivitas produksi barang jadi. Nah, bahkan pada versi ini juga terdapat fungsi yang dapat digunakan untuk mengetahui selisih antara bill of material budget dengan production activity atau selisih antara anggaran dari bahan baku dengan aktivitas produksi. Nah, jadi sebenarnya banyak beberapa varian versi software. Namun kenapa kita memilihnya Accurate? Nah, ini ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menggunakan Accurate sebagai alat bantu untuk proses pekerjaan terkait akuntansi. Nah, yang pertama adalah mudah digunakan atau user friendly. Nah, yang kedua adalah tingkat keamanan yang valid. Karena setiap user dapat mengatur passwordnya masing-masing untuk setiap aktivitas dengan 3 tingkatan, yaitu untuk membuat atau create, untuk mengubah atau edit, dan untuk melaporkan atau report. Nah, selain itu, alasan yang ketiga adalah kemampuan menjelajah atau explore. Jadi semua laporan ke dalam berbagai media bisa kita jelajah, misalnya apa? Microsoft Excel, file PDF, CSV, file RTF, dan file TXT.
Nah, kemudian alasan yang keempat adalah, jadi software akurat ini dibuat oleh perusahaan di Indonesia yang terletak di Jakarta tadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sehingga jika terjadi kerusakan terhadap data, dapat dengan cepat ditangani oleh pengembang atau developernya secara langsung. Kemudian pengguna juga dapat secara langsung menghubungi atau datang ke kantor developer jika ingin mengajukan pertanyaan terkait cara pemakaian program. Nah, alasan yang kelima adalah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, terutama dalam penentuan metode pencatatan dan perhitungan yang diatur di dalam standar akuntansi keuangan tersebut. Alasan yang keenam adalah tersedianya dua pilihan menu bahasa yang kita bisa pilih, yaitu bisa dalam bahasa Indonesia atau bisa dalam bahasa Inggris. Dan alasan yang terakhir adalah terhubung dengan laporan perpajakan Indonesia, seperti pembuatan faktur pajak standar, e-faktur, IPPN, pelaporan SPT massa, PPN 1195, dan SPT tahunan PPh Badan formulir 1771. Apa aja fitur yang diberikan di dalam Accurate Accounting Software? Nah, ini ada 7 fitur yang diberikan di dalam software Accurate. Yang pertama adalah multifungsi, yang kedua adalah skin option, yang ketiga adalah bilingual, yang keempat terkait metode persediaan, yang kelima terkait modul satu paket, yang keenam customize report, dan yang terakhir adalah client server. Saya akan membahas fitur ini satu persatu. Fitur pertama yang diberikan software Accurate adalah multifungsi. Nah, yang pertama adalah multifungsi currency. Jadi, dapat mencatat transaksi mata uang asing, terutama untuk akun tipe kas atau bank, piutang dan utang. Nah, setiap terjadi perubahan kurs saat pembelian ataupun penjualan dengan pembayaran utang ataupun piutang akan dicatat secara otomatis sebagai realisasi selisih kurs atau realized gain or loss untuk setiap mata uang. Nah, multi yang kedua adalah multi warehouse. Multi warehouse di sini dapat mengetahui posisi kuantitas suatu barang yang berada di gudang mana saja. Jadi di sini memungkinkan adanya pencatatan lebih dari satu gudang. Yang ketiga adalah multi user. Jadi beberapa orang dapat mengakses satu data yang sama di komputer yang berlainan yang sudah terhubung dengan jaringan sesuai dengan akses dan passwordnya masing-masing. Nah, yang keempat adalah multi sales tax. Setiap faktur pembelian maupun penjualan dapat menghitung dua tingkat pajak penjualan, yaitu PPN dan PPN BM atau pajak penjualan barang mewah. Nah, yang kelima adalah multi salesman. Jadi pada setiap faktur penjualan dapat dipilih siapa penjualnya dengan penentuan batasan komisi yang akan diberikan kepada penjualan tersebut. Nah, berikutnya adalah multi-form template. Setiap formulir isian dapat didesain sendiri dengan lebih dari satu macam jenis cetakan voucher. Misalnya, perusahaan dapat membedakan cetakan untuk faktur pajak standar, kemudian cetakan untuk faktur pajak komersil, kemudian cetakan untuk faktur tagihan untuk tipe pelanggan tertentu dan lainnya. Nah, berikutnya adalah multi-unit. Jadi setiap item barang atau inventory dapat dibagi satuannya dalam 3 tingkatan, di mana tingkatan pertama atau unit 1 sebagai unit default dalam perhitungan setiap kuantitasnya. Setiap tingkatan berikutnya dikalikan dengan standar unit 1 tersebut. Nah, berikutnya adalah multi discount. Jadi setiap faktur untuk masing-masing barang dapat ditentukan masing-masing diskonnya dengan diskon bertingkat atau multi level discount. Misalnya apa? Yaitu tadi diskon 10%, kemudian ditambah dengan diskon 5%, dan kemudian ditambah dengan diskon 2%. Itu adalah fitur yang diberikan terkait multi fungsi. Fitur kedua yang diberikan oleh software Accurate adalah skin option atau pilihan skin. Skin option adalah preferensi yang berhubungan dengan pengaturan tampilan luar atau skin program Accurate Accounting. Jadi masing-masing pengguna dapat memilih jenis skin sesuai dengan keinginan. Sehingga setiap komputer dapat memiliki skin yang berbeda-beda. Nah, untuk memilih skin dapat dilakukan dengan membukanya dari menu setup seperti yang ada di gambar ya. Kemudian preference, kemudian pilih skin option. Nah, selanjutnya baru deh kalian kelihatan di situ ya ada pilihan macam-macam skin dan kalian bisa memilih skin-skin tersebut.
Nah, fitur berikutnya adalah bilingual atau dua bahasa yang memungkinkan program dapat ditampilkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk menentukan tampilan menu dalam bahasa Indonesia atau Inggris, serta tampilan setup tanggal dapat ditentukan setelah Anda membuka program Akuret. Nah, seperti yang digambar ya. Jadi kalian setelah membuka program Akuret, kalian tinggal klik setup, kemudian preference. Nah, kemudian baru kalian pilih lain-lain atau miscellaneous ya. Dan baru kalian pilih language atau bahasa. Fitur yang diberikan berikutnya adalah pilihan metode perhitungan persediaan, yaitu antara metode rata-rata atau average atau FIFO, first in first out, dengan metode pencatatan perpetual. Jadi kita sebagai user dapat memilih nanti perhitungan persediaan kita apakah menggunakan average atau FIFO. Fitur berikutnya adalah modul yang sudah dijadikan dalam satu paket, di mana setiap modul tersebut terdiri dari beberapa aktivitas sehari-hari dan menghasilkan satu laporan terpadu. Modul apa aja itu? Nah, yang pertama adalah General Ledger atau buku besar, kas dan bank, inventory atau persediaan, sales atau penjualan, purchase atau pembelian, fixed asset atau aset tetap, project atau proyek, dan yang terakhir adalah manufaktur atau pabrikasi. Berikutnya, fitur yang terkait Customize Report merupakan satu jenis laporan yang sudah disediakan dan dapat di-customize sendiri oleh user menjadi puluhan bahkan ratusan jenis laporan yang sudah dimodifikasi sesuai dengan pengelompokan dan tampilan yang diinginkan oleh user sendiri. Misalnya apa? Perubahan ukuran lebar kolom, tampilan jenis angka, huruf, warna, dan skala perhitungan setiap angka di laporan. Itu bisa diatur oleh user dengan mudah. Kemudian nama judul laporan, nama perusahaan, alamat. Jadi di setiap judul laporan juga dapat diganti sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selanjutnya adalah client server. Jadi dari beberapa pilihan jenis jaringan yang akan digunakan, Accurate Accounting biasanya memilih jaringan dengan model client server sebagai model jaringan yang menjamin sampai data yang diinput oleh user ke dalam server. Model kerja sistem client server ini adalah meletakkan database pada satu komputer atau dapat disebut sebagai server. Kemudian user memasukkannya ke dalam komputer lainnya atau disebut client. Nah, apa yang terbaru di versi 5 Accurate ini? Dibandingkan dengan versi sebelumnya, Accurate versi 5 memberikan banyak hal yang baru dan sangat membantu pengguna dalam menjalankan proses pencatatan transaksi serta pelaporan keuangan yang semakin cepat dan mudah. Jadi ini akan saya jelaskan beberapa hal baru yang ada dalam versi 5 ini. Yang pertama adalah terkait navigation atau menu navigasi. Jadi adanya perubahan tampilan icon atau karikatur dan penambahan jenis gambar seiring dengan penambahan fitur baru. Nah, berikutnya adalah tampilan jendela atau tabulasi berjejer atau bertumpuk. Jadi memberikan pilihan tampilan banyak jendela atau form isian yang terbuka dalam bentuk berjejer atau tabulasi. Nah, kemudian berikutnya adalah cost and profit center, biaya dan laba terpusat. Jadi memungkinkan agar dalam setiap transaksi dapat dipisahkan proyek dan departemennya sesuai dengan alokasi yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah cash and bank atau kas dan bank. Adanya pemisahan transaksi kas atau bank dengan jurnal voucher dalam transaksi pembayaran lain dan ditambahkannya aktivitas lainnya seperti penerimaan lain atau other deposit dan rekonsiliasi bank. Berikutnya adalah purchases atau pembelian. Proses perhitungan pajak pembelian dibuat secara otomatis beserta kemungkinan perhitungan pajaknya, yaitu secara inclusive tax atau exclusive tax. Nah, adanya penambahan beban angkut pembelian dapat dialokasikan ke harga pokok barang yang dibeli secara proporsional atau jumlah harga bersih barang. Permintaan pesanan pembelian terdiri atas pemisahan transaksi receive item dan purchase invoice. Pemasukan saldo awal utang kepada vendor dapat lebih dari satu faktur. Transaksi pembayaran uang muka pembelian yang dapat dilakukan lebih dari satu kali pembayaran. Nah, berikutnya adalah sales atau penjualan.
Proses perhitungan pajak secara inklusif atau exclusive tax, pemisahan transaksi pengiriman pesanan atau delivery order menggunakan faktur penjualan dan dilakukan penambahan nomor seri faktur pajak standar. Pencatatan dan perhitungan diskon, kemudian penambahan pendapatan angkutan yang akan dibebankan kepada pembeli. Selain itu, pengisian saldo awal piutang, kemudian transaksi penerimaan uang muka penjualan yang dapat dilakukan lebih dari satu kali dari satu jenis pesanan penjualan. Nah, berikutnya adalah yang baru dilihat dari aset tetapnya atau fixed asset. Penambahan aktivitas revaluasi atau penilaian kembali aset tetap terhadap umur aset tetap, nilai buku aset tetap, dan metode penyusutan aset tetap. Pemisahan aset tetap berwujud dengan aset tetap tidak berwujud. Nah, berikutnya adalah adanya quick setup atau persiapan singkat. Jadi proses pengisian setup awal lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan versi sebelumnya. Untuk isian daftar akun, daftar item, daftar pelanggan, daftar pemasok, daftar proyek, daftar departemen, dan daftar aset tetap dapat diimport dari file Excel, kemudian DBF, DB, RTF, TXT file, log file, dan GDB. Berikutnya adalah auto sum detail to parent. Untuk akun sub atau detail, saldonya secara otomatis akan dijumlahkan ke akun induknya atau parent, di mana akun induk tersebut sudah tidak dapat digunakan untuk mencatat suatu transaksi. Selain akun yang otomatis menjumlah, item list, inventory part, dan proyek juga secara otomatis dijumlahkan masing-masing kelompoknya. Nah, berikutnya adalah report and format report. Jadi semua laporan dapat di-customize sendiri dengan lebih dari banyak laporan baru yang dapat ditentukan sendiri. Tampilan laporan grafik yang lebih elegan dengan pilihan jenis grafik sesuai dengan keinginan. Selain itu, tampilan cetakan laporan juga dapat ditentukan lebar kolomnya, jenis hurufnya, warna, ukuran huruf, dan laporan langsung dapat dikirimkan lewat email. Bisa dikonversi ke format PDF, BMT, JPEG, TIFF, dan lain-lainnya. Nah, berikutnya adalah perpajakan. Jadi dalam perpajakan memudahkan penyusunan laporan SPT masa PPN 1195 dan SPT tahunan PPh Badan 1771, e-faktur, dan ISPT. Nah, berikutnya adalah recurring atau transaksi berulang. Jadi di dalam Akurat versi 5 ini menambahkan fasilitas baru untuk menyimpan satu transaksi berulang, karena kejadian tersebut akan dimungkinkan terjadi kembali di masa yang akan datang. Misalnya apa? Misalnya adalah kegiatan dengan transaksi berulang, yaitu bagian akunting akan selalu mencatat jurnal amortisasi pembayaran di muka seperti asuransi, sewa, dan lainnya yang dialokasikan setiap bulan. Selain itu, recurring juga dapat digunakan untuk transaksi berulang pada perusahaan yang selalu menjual barang atau menagih jenis jasa yang rutin yang dilakukan setiap periode tertentu, seperti perusahaan jasa, sewa lokasi kantor, apartemen yang selalu menagihkan sewa bulanan atau tahunan. Penggunaan lainnya adalah pelaku usaha jenis pendidikan seperti sekolah yang setiap tahun atau setiap prodik menagihkan biaya pendidikan kepada siswanya. Kemudian show jurnal atau lihat jurnal. Jadi di dalam Akurat versi 5 menambahkan fasilitas baru untuk melihat jurnal dalam bentuk laporan transaction journal atau jurnal transaksi di setiap transaksi yang sudah disimpan. Kemudian customize field atau custom field atau kolom tambahan. Pada bagian isian data pelanggan pemasok yang versi sebelumnya hanya memiliki 10 kolom tambahan tipe isian teks saja, pada versi ini yang terbaru ini diberikan kolom tambahan yang terbagi menjadi 3 kolom dengan tipe isian angka atau numerik dan 2 kolom dalam bentuk field ya dengan tipe isian tanggal. Secara keseluruhan terdapat 15 kolom tambahan pada paket Akurat versi 5. Nah, berikutnya adalah serial number atau kontrol nomor seri barang. Jadi menu ini dapat digunakan oleh perusahaan yang mengendalikan barang dagangannya dengan nomor seri berdasarkan batch produksi. Misalnya, produsen atau apotik dapat mengendalikan tanggal kadaluarsa pada produk obat-obatnya karena di sini ada serial numbernya. Nah, yang terakhir adalah perhitungan kurs valuta asing. Mulai versi sebelumnya yaitu Akurat versi 4, Akurat memungkinkan penghitungan kurs dengan 2 cara, yaitu dihitung dari sudut pandang mata uang lokal atau dari sudut pandang mata uang asing. Perhitungan seperti ini sangat tepat digunakan oleh perusahaan penanaman modal asing atau PMA yang menyajikan laporan keuangan berdasarkan mata uang
masing-masing negaranya. Misalnya dalam US dollar atau mata uang asing lainnya. Sedangkan sebagian besar transaksinya ada di Indonesia. Nah, dilaporkan dalam nilai rupiah. Nah, itu adalah hal-hal baru yang ada di dalam Akurat versi 5. Untuk berikutnya, kita akan mencoba untuk menginstalasi software Akurat di masing-masing laptop atau PC komputer kalian. Silakan kalian persiapkan laptop dan PC kalian. Setelah kita memahami tentang Akurat, proses berikutnya adalah kita akan melakukan instalasi software Akurat. Sebelum melakukan instalasi, pastikan bahwa kalian sudah mendownload file installer Akurat yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Jika kalian sudah berhasil mendownload, kalian akan menemukan dua file yang berbeda karena sebelumnya saya memberikannya dalam bentuk zip. Kalau kalian buka akan ada dua file di dalamnya. Yang pertama adalah installer Akurat untuk Windows 32 bit dan yang satunya lagi untuk 64 bit. Silakan kalian coba install ke laptop atau PC kalian sesuai dengan bitnya masing-masing. Nah, nanti akan ada gambar seperti ini. Setelah itu kalian silakan double klik untuk melakukan proses instalasi. Setelah kalian double klik, maka akan muncul gambar seperti ini ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, silakan kalian klik run. Setelah diklik run, maka akan muncul seperti ini ya. Install Akurat Deluxe. Namun mungkin karena kita menggunakan yang standar, maka akan muncul di laptop atau PC kalian adalah install Akurat standar. Nah, kalau muncul seperti ini, silakan kalian pilih yes. Setelah tadi pilih yes, maka akan muncul gambar seperti ini. Nah, kalian perlu baca ya. Setelah baca, baru nanti kalian pilih next. Saya ingatkan kembali, sebelum kalian klik next, mohon membaca terlebih dahulu keterangan yang ada di dalam box welcome Akurat installer. Jadi setelah kalian membaca, kemudian kalian juga paham, baru silakan kalian klik next. Nah, maka akan muncul seperti gambar berikut ini. Nah, ini nanti kalian silakan diklik yang I accept ya. Setelah memilih I accept the term in the end user license agreement, selanjutnya adalah klik next. Nah, setelah kalian klik next, maka akan muncul gambar seperti ini. Nah, maka kalian klik next lagi ya. Setelah kalian klik next tadi, akan muncul gambar seperti ini. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kalian klik dulu client and servernya, baru kalian klik next. Nah, setelah kalian klik next, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini artinya software Akurat ini sedang proses diinstal di dalam laptop atau PC kalian. Kalian jangan apa-apakan dulu, tunggu sampai prosesnya selesai atau yang berwarna hijau itu full ya, dari awal sampai akhir. Jika proses instalasi Akurat di laptop atau PC kalian sudah selesai, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini kalian klik finish aja. Nah, selamat, kalian sudah berhasil menginstal Akurat di komputer atau laptop kalian. Selamat mencoba ya untuk menginput transaksi akuntansi di dalam software Akurat. Setelah software Akurat berhasil terinstall, gimana caranya Bu untuk membukanya kembali? Nah, jika kalian menggunakan Windows XP atau Windows 7, silakan kalian klik Start, kemudian pilih All Program, kemudian pilih CPPS Soft, kemudian kalian klik Akurat yang ada lambang warna merahnya. Namun, jika kalian menggunakan Windows 8 atau Windows 10, silakan kalian cari icon Akurat atau bisa di search di pencarian dengan mengetikkan Akurat.
Nah, kalau kalian bisa lihat di situ icon Accurate-nya adalah berwarna merah ya, seperti ada huruf A-nya. Oke, sekian proses pembelajaran kita hari ini terkait tentang pengenalan Accurate, kemudian instalasi program Accurate, dan yang terakhir adalah membuka kembali program Accurate yang sudah terinstall. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.